Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omah Hikmah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah setelah peristiwa hijrah, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam yang kemudian bisa langsung ditanyakan kepada Nabi untuk dicarikan solusinya atau untuk dicarikan ketetapan hukumnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam baik dari kalangan muhajirin maupun ansor bisa mendapatkan keputusan hukum atau bisa mendapatkan jawaban langsung yang kelak akan menjadi standar hukum bagi kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang kemudian punya masalah yang diadukan pada Rasulullah adalah ada seorang wanita Ansor yang mengadu kepada Nabi. Kisahnya berawal dari keinginan wanita Ansor ini yang sedang ingin menyendiri di rumahnya. Dia tidak ingin ada orang lain yang melihat, dia tidak ingin ada kerabatnya yang datang, dia tidak ingin ada, termasuk tidak ingin ada orang tuanya juga yang melihat dia. Karena dia sudah hidup mandiri di rumah sendiri sehingga dia ingin menikmati waktu-waktu yang memang didedikasikan untuk dirinya sendiri. Kalau istilah sekarang itu me time ya. Nah, ketika orang sedang me time ini kan dia ingin menikmati apa yang dia inginkan. Mungkin bagi yang berhijab dalam kondisi tertentu ingin membuka hijabnya di dalam rumah karena memang tidak ada orang yang melihatnya. Nah, yang dilakukan oleh wanita Ansor ini, dia ingin sedang ada di dalam rumah dan dia sedang menikmati masa-masa kesendirian, menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba ada orang tuanya datang. Dalam satu riwayat yang lain, ada kerabatnya yang datang yang tiba-tiba masuk. Yang membuat dia itu terkejut dan tidak nyaman. Mungkin karena dalam kondisi yang tidak siap, kemudian dalam kondisi yang memang dia tidak layak untuk menerima kehadiran seorang tamu, sehingga membuat kehadiran orang lain ini, kehadiran para kerabat, dan satu riwayat tidak disebutkan kehadiran ayahnya ini membuatnya tidak senang. Atau membuatnya jadi keberatan. Keberatannya apa? Karena dia dalam kondisi yang belum siap. Kemudian peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah, wahai Nabi, aku sedang ingin menyendiri di rumah, aku sedang tidak ingin dilihat oleh orang lain, aku sedang tidak ingin ada orang lain yang ada di sekitarku. Lalu masuklah para kerabatku yang membuat aku merasa tidak nyaman. Bagaimana seharusnya aku bersikap? Nah, mendengar pengaduan dari seorang wanita Ansor ini, kemudian Rasulullah diam. Kemudian tidak lama kemudian Allah menurunkan satu jawaban berupa wahyu yang surat ini kemudian kita kenal sebagai surat An-Nur ayat 27 sampai 29 tentang apa? Tentang adab masuk rumah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu masuk ke rumah yang bukan rumah milik kalian sampai kalian minta izin kepada pemilik rumah. Wa tusallimu ala ahliya, kemudian kamu memberikan salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Jadi inilah etika.
Etika yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana seharusnya kita masuk ke rumah orang, ke rumah yang bukan milik kita. Yang pertama itu adalah meminta izin, bukan salam dulu ya. Kalau dari sini minta izin, apakah saya diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah atau tidak. Yang kedua, kalau sudah diizinkan, maka kita baru boleh ucapkan salam, izin. Setelah mendapatkan izin, baru mengucapkan salam dan kita boleh diperbolehkan untuk masuk. Bahkan kalau salam kita 3 kali tidak dibalas oleh tuan rumah, etikanya kita sedang tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah itu. Jadi kenapa kita harus minta izin lebih dulu? Al-Quran menggambarkan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalimat tasta'nisu banyak kita terjemahkan sebagai meminta izin. Bagaimana caranya minta izin? Kalau di zaman sekarang mungkin kita lebih mudah ya. Sebelum kita masuk kita datang ke rumah seseorang, kita bisa kirim pesan, kita bisa telepon, kita bisa WhatsApp. Jam sekian kamu ada di rumah enggak? Berkenan enggak? Aku ingin datang ke rumahmu. Kenapa harus izin? Karena begini, setiap orang itu memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak ingin diganggu. Contoh sederhana, ada orang yang memang membutuhkan waktu istirahat siang. Sehingga orang ini biasanya keberatan kalau ada tamu pada siang hari. Tamu harus menghormati, kita tidak bisa protes dengan kebiasaan orang. Kita harus menghormati apa yang menjadi privasi dia. Contoh lain, ada orang-orang yang memang tidak ingin diganggu waktunya antara maghrib dan isya. Karena apa? Karena biasanya digunakan untuk berzikir, untuk wiritan antara waktu maghrib dan isya. Sehingga waktu-waktu ini dia tidak ingin diganggu. Tidak ingin diganggu oleh siapapun. Nah, privasi-privasi yang dimiliki oleh orang inilah yang harus kita hormati ketika kita akan bertamu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan minta izin dulu. Atas taknisu watu salimu, setelah diizinkan baru kita salam, menyampaikan salam kepada tuan rumah. Nah, dengan meminta izin lebih dulu, kita sudah menghormati privasi dia, kita sudah nggak main nyelonong ya, kita sudah mencoba minta izin apakah memang ada waktu untuk kita untuk bertamu. Nah, pengertian lain dari tastaknisu itu adalah ukuran dari kedekatan kita dengan seseorang. Kalau memang kita sudah begitu akrab dengan seseorang, kita biasa memang orang itu sudah mengizinkan kita keluar masuk ke rumahnya saking dekatnya ya, sampai seperti saudara, ukurannya bukan minta izin lagi pakai telepon atau WhatsApp, tapi ukurannya adalah perasaan. Aku nyaman enggak meskipun sedekat apapun dengan dia. Ada waktu-waktu tertentu yang aku harus tahu bahwa kalau aku datang ke dia ini nggak nyaman dia waktunya, sedekat apapun. Jadi tas taknisu itu juga bisa menjadi ukuran bagi tamu, kenyamanan bagi tamu. Kalau aku datang jam segini, pantas enggak ya kira-kira ya. Kalau di kampung-kampung bertamu sampai jam 9 malam, nah itu mungkin sudah persoalan ya. Tapi mungkin prakteknya kalau di kota besar jam 9 malam bertamu itu masih memungkinkan. Jadi implementasi penerapan dari tas taknisu dan bertamu dari satu daerah ke daerah lain tentu berbeda. Karena apa? Karena bergantung dari adat itu sendiri. Nah, yang utama dan diajarkan oleh Al-Quran adalah tas taknisu sampai kalian minta izin, kemudian baru apa? Baru menguluk salam. Dalam surat An-Nur ayat 23 sampai 29 ini adalah adab bagaimana kita bertamu. Bahkan dalam ayat ini digambarkan bahwa kalau ada rumah, kemudian tuan rumahnya tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh sakit hati. Tamunya nggak boleh ngerundel, jangan menganggap tuan rumah tuh kok sok banget ya, mau didatengin nggak mau. Padahal menghormati tamu itu kan berpahala. Iya, tapi ingat, tuan rumah punya hak
bahwa dia ingin didatangi oleh tamu atau tidak. Jadi adabnya ketika tuan rumah menolak untuk didatangin, tamu tidak boleh ngerundel, tamu tidak boleh menggibah, tamu tidak usah protes. Karena itu adalah hak mutlak dari tuan rumah. Kemudian dalam ayat ini juga, dalam ayat 26, 27, 28 sampai 29 ada aturan main yang dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an. Apabila ada rumah kosong, kita pun diminta untuk izin kepada pemilik rumah untuk memasuki rumah itu. Tujuannya apa? Menghindari fitnah. Jangan sampai ada rumah kosong, kita main nyelonong, kita masuk, kemudian kita menjadi apa? Kita dianggap melakukan sesuatu atau kita dianggap mengambil sesuatu. Nah, bagaimana kalau dengan ada rumah kosong sementara kita punya barang di situ? Contoh, suatu ketika pemilik rumah ini pinjam barang sama kita, kursi lah katakan ya. Terus rumah ini kemudian ditinggal oleh pemiliknya, ditinggal entah kemana, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Sementara kursi yang kita pinjamkan itu kita butuh. Bagaimana caranya? Boleh nggak kita mengambil masuk rumah kosong karena ada barang kita di situ? Secara hukum sederhana boleh. Tapi Al-Quran memberikan panduan agar kita tetap meminta izin, memberitahu pemilik rumah bahwa saya akan masuk ke rumah kosong itu untuk mengambil barang saya. Inilah etika-etika dasar yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana kita seharusnya menjadi seorang tamu, bagaimana kita bertamu. Termasuk juga, tamu tidak boleh sakit hati atau tamu tidak boleh protes ketika tuan rumah meminta kita untuk pulang. Kenapa? Bisa jadi kita bertamu terlalu lama. Bisa jadi cara bertamu kita yang membuat tuan rumah kurang nyaman sehingga tuan rumah meminta kita untuk menyudahi silaturahmi, untuk menyudahi kunjungan karena kurang kenyamanan tadi. Ketika dalam kondisi seperti ini, tamu nggak boleh protes. Itu adalah hak dari tuan rumah. Suatu ketika ada sahabat namanya Rabi Al-Harth datang mengunjungi Nabi, datang ke rumah Nabi, kemudian nggak pakai salam. Kemudian Nabi kurang berkenan dengan cara bertamunya sahabat ini. Nabi kemudian meminta pembantunya untuk ajarkan pada dia bagaimana cara masuk ke rumah orang. Ajarkan pada dia bagaimana menguluk salam untuk masuk ke rumah orang. Kemudian oleh pembantu ini disampaikan kepada sahabat Rabi tadi. Kemudian dia mengulangi lagi keluar, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ke rumah Nabi. Jadi inilah adab dalam bertamu yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nur yang diawali dari sebuah peristiwa seorang wanita Ansor yang ingin me time tapi terganggu oleh kehadiran kerabatnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan oleh kehadiran ayahnya sendiri. Sehingga Nabi memberikan solusi berupa adab bertamu tadi yang berasal dari petunjuk Allah dalam bentuk wahyu. Yang kemudian ini menjadi surat An-Nur di ayat 26 sampai 29 sebagai pegangan kita bagaimana kita bertamu ke rumah orang, bagaimana kita bertamu ke rumah saudara, bagaimana kita bertamu ke rumah kerabat. Bertamu ke rumah kerabat saudara pun ada adabnya. Bertamu ke rumah teman pun ada adabnya. Apalagi bertamu kepada orang yang kita hormati, kepada ulama, kepada kiai, kepada guru kita. Tentu ada adab yang harus Yang harus kita patuhi. Dengan mematuhi adab bertamu, mudah-mudahan barokah dari silaturahmi antara tuan rumah dan tamu ini bisa kita dapatkan sehingga semuanya dicatat oleh Allah sebagai bentuk memperkuat silaturahmi yang akan mempermudah rezeki kita, yang akan memperkuat tali ukhuwah kita dan silaturahmi
sebagai salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.